Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi perokok di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut diketahui dari jumlah perokok aktif yang mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Sejalan dengan fenomena tersebut, Bea Cukai terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ketentuan cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran di bidang cukai. Adanya cukai rokok di Indonesia adalah bentuk upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau. Seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dengan perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, di mana pengenaan pajak tembakau dengan cukai rokok dibedakan. Seperti diketahui, bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Dan demi mewujudkan tujuan tersebut, terdapat regulasi yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjaga kepatuhan pengguna jasa dan masyarakat, perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan cukai. Sebagai implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, kantor Bea Cukai di setiap wilayah menggelar sosialisasi bersama berbagai dinas pemerintah setempat. Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan sebagai wujud langkah preventif peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat. Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan ketentuan di bidang cukai, Bea Cukai Semarang bersama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan kembali bekerja sama mensosialisasikan ketentuan cukai melalui pagelaran seni budaya reog dan barong pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sosialisasi ini digelar di alun-alun Purwodadi dan dihadiri oleh Bupati, Kepala OPD se-Kabupaten Grobogan, Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, tamu undangan, serta masyarakat sekitar. Acara dibuka dengan sambutan dari PLT Kepala Dispora Budpar Grobogan Heru Dwi Cahyono.
Beliau mengungkapkan bahwa sosialisasi ketentuan cukai melalui media kesenian reog dan barong merupakan dalam rangka pelestarian seni budaya. Selain itu, sebagai bentuk optimalisasi dan memperkenalkan kesenian khas Grobogan agar semakin dikenal oleh masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah pada khususnya. Dan berkaitan dengan sosialisasi ketentuan cukai tersebut, beliau menambahkan tujuan kegiatan sosialisasi melalui media seni reog dan barong ini adalah dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang cukai, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan di bidang cukai hasil tembakau. Dan adapun sasarannya adalah terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, khususnya dalam pemahaman pemakaian produk-produk hasil tembakau. Kegiatan gelar seni ini didanai oleh APBD tahun 2024 yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Grobogan, Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, yang kami hormati para Bapak Sekda Kabupaten Grobogan, yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati Grobogan, Kepala OPD Kabupaten Grobogan, yang saya hormati narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, serta dari Biro ISDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tak lupa juga yang kami hormati Paguyuban Seni Reog Barong Satria Buana dari Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan, beserta seluruh rombongan, Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan di alun-alun Prodadi ini, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan di bidang cukai hasil tembakau Kabupaten Grobogan tahun 2024 melalui pagelaran seni reog barong Grobogan, yang juga sekaligus sebagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 sebagaimana. Adapun tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan terkait dengan peraturan di bidang cukai, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan di bidang cukai hasil tembakau. Adapun sasaran adalah terwujudnya masyarakat dan atau pemangku kepentingan yang sadar hukum, khususnya dalam pemahaman pemakaian produk-produk hasil tembakau. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari ini Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, bertempat di alun-alun Prodadi dan secara daring. Kita live streaming melalui channel YouTube. Selanjutnya adalah sambutan dari Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Ari Kusnawa. Beliau menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Beliau juga menyampaikan evaluasi terhadap hasil monitoring di salah satu daerah yakni Pulau Kulon tentang bagaimana budidaya tembakau di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan temuan yang ada, di tahun mendatang pihaknya akan lebih fokus pada ketersediaan air akibat musim yang tidak menentu sekarang ini, dan beliau berharap dana cukai dapat dialokasikan sesuai dengan proporsi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215. Kemudian yang pasti adalah rasa terima kasih kami dari Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana cukai hasil tembakau, yang pada saat kemarin kami sempat sedikit melakukan monitoring dan juga evaluasi ke salah satu daerah di Grobogan, yaitu di Pulau Kulon, tentang bagaimana budidaya di tembakau di Kabupaten Grobogan. Nah, ternyata mohon izin Ibu Bupati bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sebagian, masih ada beberapa yang in progress, terutama untuk
kegiatan fisik, tetapi ini kami lihat sangat-sangat membantu petani tembakau yang ada di wilayah terutama Kecamatan Pulau Kulon. Namun ada beberapa yang menjadi perhatian kami dan insya Allah akan menjadi focusing kami di 2025 untuk pelaksanaan kegiatan di budidaya tembakau adalah ketersediaan air. Dan yang ketiga merupakan sambutan dari Bupati Grobogan Sri Sumarni. Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Grobogan yang telah mengisi Hari Kemerdekaan kali ini secara meriah. Seperti diketahui, sebelumnya telah diadakan berbagai kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Grobogan, seperti bersih-bersih kota, pemasangan bendera dan umbul-umbul, lomba, Grobogan bersolawat, upacara bendera, karnaval, wayang kulit, ketoprak, dan kesenian reok barong pada malam ini. Dalam kesempatannya, beliau juga mengungkapkan bahwa kesenian reok barong merupakan warisan leluhur yang patut dilestarikan karena mengandung filosofi dan nilai sejarah dan juga jati diri bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin berbagai kegiatan perayaan telah kita laksanakan, yaitu bersama, mulai dari bersih-bersih dan bersih-bersih sekitar kutha, pemasangan bendera dan umbul-umbul, termasuk ada lomba-lomba 17-an, Grobogan bersolawat, upacara bendera, karnaval, hingga ketoprak dari Forkopimda kemarin, luar biasa lucunya. Dan diakhiri dengan hari ini yaitu kegiatan pada malam ini yaitu pagelaran reok barong yaitu Kabupaten Grobogan, memeriahkan perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Dan selain sebagai sebuah pertunjukan hiburan, termasuk kesenian reok barong juga merupakan warisan leluhur, yaitu yang mengandung nilai-nilai sejarah, filosofi dan kebersamaan untuk yaitu menjaga jati dari bangsa. Beliau menghimbau kepada masyarakat dalam situasi pilkada saat ini agar terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, ciptakan situasi kondusif, dan saling menghormati agar Grobogan aman, tentram, dan damai. Dan yang terpenting adalah jangan pernah terprovokasi dan jangan pernah percaya berita hoax yang menyesatkan. Saya sebagai Bupati Grobogan, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, termasuk ciptakan situasi dan saling menghormati, dan Grobogan lebih aman, tentram, dan damai. Tidak saling menjelek-jelekan dan jangan mudah percaya berita hoax yang menyesatkan menjelang yaitu pilkada serentak pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Acara dilanjutkan penyerahan pecut secara simbolik oleh Bupati Grobogan kepada pimpinan Sanggar Satria Buana sebagai penanda bahwa pertunjukan akan dimulai.
Suasana seketika menjadi meriah dengan penampilan babangan cakil dan tari-tarian dengan iringan langgam musik Jawa yang dipersembahkan oleh Sanggar Satria Buana dari Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan yang dipimpin Ibu Heri Setianing. Sebagai informasi, Grobogan memiliki seni tari topeng asli yakni Barongan Gondorio. Barongan merupakan salah satu bentuk tari rakyat tradisional yang cukup populer di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan. Seiring berkembangnya zaman, tarian ini kini menjadi hiburan masyarakat yang biasanya ditampilkan pada saat-saat tertentu seperti sedekah bumi, festival dan karnaval, atau perayaan-perayaan penting seperti hari ulang tahun kemerdekaan sekarang ini. Kesenian barongan seringkali ditampilkan sebagai bentuk pengenalan bagi generasi muda untuk terus menguri-uri kebudayaan agar tidak lekang termakan zaman. Tak hanya barongan saja, dalam pertunjukan ini turut pula ditampilkan sepasang dadak merak yang merupakan kesenian khas dari Ponorogo yang membuat acara semakin meriah. Semakin malam, antusiasme penonton pun semakin terlihat dengan berjubelnya pengunjung yang ingin menyaksikan pertunjukan di depan area panggung. Memasuki inti acara, sosialisasi ketentuan cukai disampaikan oleh Bea Cukai Semarang yakni Nova Enggar Fajarianto dan Satreskrim Polres Grobogan Ahmad Daryanto yang akan memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, serta sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran cukai. Rokok ilegal itu tidak melalui proses uji laboratorium, Pak. Jadi sangat berbahaya buat masyarakat yang mengkonsumsi. Karena tidak ada uji lab, jadi kadar tarnya, kadar nikotinnya itu tidak terukur, Pak. Jadi sangat berbahaya bagi masyarakat. Kemudian ada juga, Pak, bahaya lainnya yaitu dapat merugikan keuangan negara. Penerimaan negara yang diperoleh negara itu akan menurun, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau penerimaan negara itu turun, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang diterima oleh kabupaten atau kota itu juga akan turun. Jadi ciri-ciri rokok ilegal itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, rokoknya polos, Pak Dar. Tidak ada pita cukainya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada pita cukainya, rokok dengan ada pita cukainya tapi palsu, Pak Dar. Lalu yang ketiga, rokok dengan pita cukai bekas. 4 adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Lalu yang kelima, Pak Dar, yaitu salah personalisasi. Bahwa terkait peredaran rokok ilegal ini ada ancaman pidananya. Berdasarkan aturan, ancaman pidananya adalah pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan atau denda. Dan denda 2 sampai 10 kali lipat nilai cukai. Jadi di samping kena pidana juga bisa dikenakan denda. Denda ya, Pak, ya. Iya, jadi nggak main-main ya, Pak, ya. Betul sekali. Ancaman ini tidak main-main, Bapak Ibu. Jadi
Seperti diketahui, karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan contoh barang kena cukai antara lain 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Acara cukup komunikatif dengan banyaknya masyarakat yang ingin tahu mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Hal ini pun menjadi stimulasi bagi masyarakat untuk lebih sadar terhadap bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan tentunya merugikan negara. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, dan rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasannya tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Seperti diketahui, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/ tahun 2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan, 2. 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri, 20% pemberian bantuan, 3. 10% untuk penegakan hukum. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat serta mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang ada di pasaran. Peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995, Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu, akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan bagi masyarakat yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal, juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang melalui telepon ke 024 764 30206 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan bersama Biro Isda Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Semarang melalui pertunjukan seni reog dan barong.
Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya dalam hal gempur rokok ilegal. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.